Apa saja yang disampaikan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ke KPU dan Bawaslu? Sudah tersambung dengan kami melalui Zoom, Heru Muzaki, Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Mas Heru. Ya, selamat malam Mas David. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya. Sebagai informasi, kami juga tadi sudah menghubungi baik dari KPU maupun Bawaslu, namun hingga saat ini kedua pihak tidak bisa dihubungi. Baik, Mas Heru, apa saja yang disampaikan kepada KPU dan Bawaslu? Baik, pertama mungkin KPU dulu ya. Ya. Jadi untuk KPU sendiri, memang kita berangkat dari sebuah keresahan, Mas David. Jadi karena ada beberapa kinerja dan dari KPU yang kita soroti, utamanya mungkin ada dua hal yang menarik perhatian kita, yaitu surat suara yang di Taipei, kemudian ada juga mengenai simulasi surat suara yang dilakukan di beberapa daerah. Jadi kita berangkat dari keresahan itu, dan kami melihat juga KPU perlu untuk mengklarifikasi ini kepada masyarakat, dan sehingga kita menanyakan itu langsung kepada KPU, dan ternyata alhamdulillah kita mendapatkan respon yang positif dari KPU. Kemudian KPU juga telah mengklarifikasi beberapa hal yang kami sampaikan kepada KPU, dan kami mendapatkan jawaban. Dan kami juga meminta KPU untuk lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya dalam menyelenggarakan pemilu. Mas Heru, boleh di-spill, Mas? Apa jawaban dari KPU soal surat suara di Taipei dan simulasi surat suara yang dua paslon? Ya, untuk yang di Taipei itu diklarifikasi oleh KPU, memang pengiriman itu dilakukan lebih cepat, mengingat ada tahun baru Imlek ya, untuk menghadapi tantangan logistik pada saat tahun baru Imlek. Jadi dikirimkan lebih cepat. Memang ada miskomunikasi antara KPU dengan PPLN di sana, yang harusnya suara-suara itu dikirimkan tanggal 2 sampai dengan 11 Januari, malah dikirimkan lebih cepat, dan beberapa sudah ada yang dicoblos. Jadi memang itu ada faktor miskomunikasi juga, dan ada faktor antisipatif juga. Untuk kemudian untuk maaf saya lanjutkan, untuk yang surat suara simulasi itu mungkin ada beberapa hal-hal teknis oleh KPU yang diperlukan sebagai pertimbangan. Sebagai contoh, bahwa hanya dua paslon itu menggunakan surat suara yang sebelumnya, kemudian juga mereka juga mempertimbangkan bahwa nanti ada simulasi penghitungan suara juga, sehingga nanti akan menimbulkan keramaian di publik apabila nanti simulasi itu ada yang menang, ada yang kalah. Jadi sudah diklarifikasi oleh KPU, dan beberapa ada yang kita bisa terima, beberapa kita juga merasakan itu hal yang teknis. Baik, kalau untuk yang di Taipei, untuk yang tercoblos itu apa klarifikasinya? Ya, itu juga sudah kami tanyakan, karena kami melihat ada perbedaan pendapat antara Bawaslu dengan KPU, di mana KPU memandang bahwa surat suara itu rusak, dan Bawaslu menganggap bahwa itu suara yang tidak sah. Jadi ini terminologi mana yang mau dipakai, karena implikasi hukumnya juga berbeda. Nah, sehingga KPU juga mengklarifikasi bahwa itu surat suara rusak. Kemudian surat suara itu akan dicap sebagai surat suara rusak di PPLN untuk kemudian dikembalikan ke KPU, dan KPU tidak akan menghitung suara-suara yang sudah tercoblos tersebut. Nah, mereka akan mengganti dengan surat suara yang baru. Baik, adakah hal yang tidak bisa diterima oleh pihak TPN dari penjelasan KPU? Penjelasannya kami terima. Memang ada beberapa hal-hal teknis yang disampaikan oleh KPU, dan kami juga minta kepada KPU untuk lebih bisa menjelaskan itu ke publik supaya tidak ada simpang siur di publik, begitu. Baik, kalau ke Bawaslu apa yang disampaikan, Mas? Ya, untuk di Bawaslu, jadi kami memang menyoroti beberapa hal ya, terutama banyak sekali pelanggaran yang kami terima, karena kami juga membuka channel-channel atau kanal-kanal pengaduan, banyak sekali laporan, dan kemudian dari Bawaslu sendiri kan memang kita lihat ada beberapa kasus-kasus seperti kasus abdesi, pembagian susu di Car Free Day, kemudian laporan PPATK yang notabene merupakan berita-berita yang ada di masyarakat yang mencuat gitu.
kami itu bertanya kemana Bawaslu, mengingat sudah ada beberapa pemberitaan di media begitu ya. Kami mempertanyakan peran KPU dalam kasus-kasus ini, dan kemudian diklarifikasi oleh Bawaslu bahwa mereka melakukan beberapa tindakan-tindakan yang sebetulnya mungkin kurang disorot oleh publik. Contohnya untuk yang abdesi, Bawaslu sudah memberikan himbauan. Ya, meskipun himbauan itu tidak binding, tapi mereka sudah melakukan sesuatu dan itu tidak terkomunikasi dengan baik. Mungkin kami juga memberikan masukan dan saran kepada Bawaslu untuk lebih komunikatif lagi ke depannya, sehingga kami bisa kawal kemana laporan ini berujung. Seperti itu, Mas David. Baik, Mas Heru, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami malam hari ini di iNews Prime, dan selamat berkampanye lagi ya. Sukses untuk Anda.